Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Nasr. Surah ini jumlah ayatnya ada 3 ayat. Madaniyatun, diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini contoh sederhana nih. Ini kan turunnya di kota Mekah, tapi kenapa disebut Madaniyah? Karena turunnya setelah hijrah, ya, setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada paling tidak ada 3 asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah An-Nasr. Pertama, riwayat Juhri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Beliau mengutus Khalid bin Walid untuk menyerang pasukan Quraisy yang ada di luar Mekah. Allah membuat pasukan kafir itu terpukul mundur. Rasul memerintahkan kaum muslimin untuk melucuti persenjataan mereka. Kemudian beliau memaafkan dan melepaskan mereka, sehingga banyak dari orang-orang kafir Quraisy masuk Islam. Maka turunlah surat An-Nasr ini. Asbabun nuzul yang kedua yaitu dari Imam Nasa'i, riwayat Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim, ya, dan seterusnya, yaitu dari Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Uqtab. Oh, Ibnu Abbas pernah berkata, "Hai Ibnu Uqtab, tahukah engkau surah yang paling akhir diturunkan?" Saya menjawab, "Ya, saya tahu, yaitu Idza Jaa Nasrullah." Ibnu Abbas mengatakan, "Kau benar." Jadi ini dalam riwayat ini surah terakhir turun. Ya, kalau ayat kan Al-Yauma Akmaltu, kalau surah An-Nasr. Aku tahu bahwa ini surah adalah al-wada, pamitan. Rasulullah memerintahkan agar untanya yang bernama Qaswah dipersiapkan. Kemudian beliau mengendarinya dan berkhutbah kepada semua umat Islam. Maka Ibnu Umar menuturkan khutbah Rasulullah itulah yang terkenal khutbatul wada. Setelah itu turunlah surah An-Nasr. Riwayat lain dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa setelah turunnya surah ini kepada Rasulullah, Idza Jaa Nasrullah wal Fath, maka beliau memanggil Fatimah Zahra putrinya. Kemudian beliau bersabda, "Sungguhnya telah disampaikan kepadaku dekatnya ajalku." Fatimah menangis, kemudian tersenyum. Lalu Fatimah mengatakan, pada mulanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadanya bahwa ajalnya telah dekat. Lalu aku menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, "Isbiri fa innaka awwali ahli lihaqan bi." Sabarlah, karena sesungguhnya engkau, hai Fatimah, adalah mula-mula keluargaku yang menyusul kepergianku. Artinya setelah Rasulullah nanti yang pertama meninggal wafat adalah Fatimah Zahra. Maka aku, Fatimah, tersenyum mendengar berita ini. Ini riwayat atau asbabun nuzul yang kedua. Kemudian jamaah rahimakumullah, asbabun nuzul yang ketiga yaitu peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, yang bersumber dari Az-Zuhri bahwa ketika Rasulullah dan kaum muslim masuki kota Mekah, beliau memerintahkan Khalid bin Walid untuk memasuki Mekah dari jurusan dataran rendah agar bisa menyerang, menggempur pasukan Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Khalid bin Walid ini gelarnya namanya Saifullah. Khalid bin Walid berhasil menunaikan tugasnya dengan baik, lalu ia merampas senjata musuh, mengalahkan mereka. Setelah kemenangan itu diraih, maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy memeluk agama Islam. Mereka secara sadar, ridho, sukarela menerima Islam sebagai agama baru bagi mereka. Maka turunlah surah An-Nasr ini sebagai perintah Allah dan seluruh kaum muslimin kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk mengucapkan bersyukur kepada Allah
dan mensucikan Allah atas kemenangan kaum muslimin, sekaligus minta ampun terhadap dosa atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi ini asbabun nuzulnya surah An-Nasr. Lalu keutamaannya, surah An-Nasr ini hampir sama dengan surah Al-Ikhlas, yaitu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa siapa yang membaca surah An-Nasr maka yang mendapatkan 1/4 Al-Quran. Artinya kalau 4 kali kita membaca surah An-Nasr sama dengan menghatamkan Al-Quran. Wah, makanya luar biasa ya. Kemudian dalam riwayat Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu yuksaru ayyaqula subhanaka rabbana wa bihamdika falamma nuzilat ijazah nasrul wal fath qala subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Rawal Bukhari Muslim. Rasulullah memperbanyak membaca subhanallah, subhanaka rabbana, maha suci engkau wahai Tuhan kami dan segala puji untukmu. Ketika turun surah ijazah Rasulullah wal fath, maka Rasulullah pun membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maha suci engkau Tuhan kami, segala puji untukmu ya Allah, ampuni hamba karena sungguh engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Surah An-Nasr ini disebut dengan surah perpisahan. Kenapa? Karena setelah ini Rasulullah SAW berpisah dengan umat Islam dan beliau wafat setelah turunnya surah ini. Makanya riwayat Ibnu Abbas, yaitu ketika turun surah An-Nasr pada Rasulullah, Ibnu Abbas terdiam 1000 bahasa. Umar bin Khattab melihat keganjilan. Wahai Ibnu Abbas, mengapa engkau tidak mau berbicara? Setelah terus didesak oleh Umar, Ibnu Abbas berkata, wahai Umar, sesungguhnya dengan turunnya surah ini, maka pertanda bagimu bahwa kematian telah dekat dengan Rasulullah SAW, juga dengan dirimu. Mendengar perkataan Ibnu Abbas, Umar berkata, engkau benar, demi Allah zat yang jiwaku berada dalam genggaman, sungguh aku tidak tahu semua sebelum engkau beritahuku. Artinya adalah surah ini surah perpisahan. Mari kita sekarang lihat kandungannya, isinya. Kalau tadi asbabun nuzul dan keutamaannya. Dalam tafsir Jalalain, ya, idza jaa nasrullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala a'dai. Apabila datang pertolongan Allah, nasrullah. Nasrullah itu pertolongan Allah. Jadi makanya kita selalu minta pertolongan Allah. Ya, nasrullah. Maksudnya apa? Sumber pertolongan itu dari Allah. Apapun kalau Allah sudah menolong kita, seluruh dunia mencelakakan kita tidak akan bisa. Atau kebalikannya, seluruh orang menghinakan kita, tapi kalau Allah tolong tidak akan hina, pasti akan mulia. Seorang yang hina, walaupun 1 juta manusia mengangkat memuliakannya, maka orang itu akan hina. Jadi pertolongan itu hanya sumbernya dari Allah. Ijazah an-nasrullahi wal fath. Lalu al-fath, fath itu artinya kemenangan. Al-fath bisa juga diartikan kemerdekaan. Ini kalau dikaitkan dengan negeri kita, bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah. Maksudnya kemerdekaan itu atas pertolongan Allah. Makanya pendiri negeri ini tidak egois dan mengakui secara jelas
dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini berkat rahmat Allah, berkat pertolongan Allah. Ya, makanya ada yang disebut inayatullah, ada yang disebut sunnatullah. Misalnya nih, kita bekerja menjemput rezeki, itu sunnatullah. Tapi ada hamba Allah yang Allah berikan rezeki lewat jalur bukan usaha, tapi karena dia dekat dengan Allah, itu inayatullah, yang disebut dengan rezeki min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi ada pertolongan Allah, ada sunnatullah. Tapi sunnatullah harus kita lakukan. Bagian daripada kita ini manusia biasa, orang Nabi aja menjemput rezeki dengan caranya, kemampuannya. Ada yang bertani, Nabi Adam. Ada yang berdagang, Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang pegawai negeri, Nabi Yusuf. Ada yang bikin besi gitu ya, Nabi Daud. Macam-macam profesi, Nabi yang dekat sama Allah aja dia sunnatullah menjemput rezeki, apalagi kita. Tapi harus ingat, ada namanya nasrullah, pertolongan Allah. Makanya setiap kita mau kemanapun berangkat, ini berulang kali saya sampaikan, kita selalu minta kepada Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Dengan menyebut nama Allah, hamba bertawakal kepada Allah. Nah, mari kita lihat lagi ayat ini, Al-Fat dalam tafsir Quraisy Misbah ini panjang sekali penjelasannya. Al-Fat itu awal katanya fataha, yaitu membuka, ya, membuka asal katanya, lalu menjadi kemenangan, lalu menjadi kemerdekaan. Jadi kemenangan dibuka, ya, dengan apa? Yaitu kemenangan kota Mekah. Penyebab kemenangan ini adalah orang-orang kafir ini melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka menyerang suku Khuza'ah, dan yang padahal suku Khuza'ah ini adalah suku dalam perlindungan Rasulullah, membantu Banu Ka'ab yang masuk dalam perlindungan kaum musyrikin. Atas dasar itulah Rasulullah menghimpun pasukan kaum muslimin 10.000 orang menuju Mekah untuk membebaskan dari kemusyrikan. Terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Desember 630 Masehi. Rasulullah berhasil memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Pembebasan kota Mekah inilah mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan beragama, kehidupan politik. Rasulullah berhasil menghancurkan semua patung-patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan menghilangkan gambar-gambar patung yang ada di dalam Ka'bah. Masuknya kota Mekah di dalam wilayah kekuasaan Islam ini memperbesar wibawa Rasulullah di kalangan suku-suku yang masih mempertahankan adat mereka, kepercayaan mereka yang menyembah patung. Itulah makanya pertolongan Allah dan kemenangan Rasulullah, ya, dari kaum musyrikin. Allah telah membela Ka'bah mengalahkan pasukan gajah. Nah, bahkan kali ini, ya, Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan Allah untuk memenangkan kota Mekah. Kemudian Sayyid Qutb di awal surat ini mengilhami, menanamkan kesan pandangan tertentu menyangkut hakikat yang terjadi di alam ini. Berkaitan segala peristiwa apapun itu harus ada pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu, ya, akan datang selama kita dekat dengan Allah, selama kita berjuang karena Allah. Jadi kalau ingin dapat pertolongan Allah, lakukan apapun niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah,
tujuannya mencari ridha Allah, pasti yakin Allah akan menolong kita. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lamma nazalat idza ja'a nasrullahi wal fath, qala Rasulullah nu'iyat ilayya nafsi." Ketika diturunkan surah idza ja'a nasrullahi wal fath, Rasulullah bersabda, ini adalah ucapan duka cita kepadaku sendiri. Jadi ucapan duka cita. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas, bainama Rasulullah sambil Madinah, ya, yaitu ketika Rasulullah berada di Madinah, tiba-tiba beliau bersabda. Apa sabdanya? Yang mana ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ja'a nasru wal fath. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, Ja'a ahlul Yaman, telah datang penduduk Yaman. Oh, kemarin orang Yaman datang ya. Penduduk Yaman datang nih. Ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah penduduk Yaman itu? Wa ma ahlul Yaman? Rasulullah menjawab, qaumun rafiqah qulubuhum layyinatun tibahum, al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Kaum Yaman itu adalah lembut hatinya, lunak wataknya, santun wataknya. Iman adalah Yaman, fikih adalah Yaman, hikmah adalah Yaman. Nah, itulah. Makanya tidak salah kemarin tausiah dari Syekh siapa? Syekh Al-Fattah, ya, Muhammad Naji, ya, hatinya lembut, ya, hatinya lunak, wataknya imannya, fikihnya, hikmahnya adalah Yaman. Ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah mau wafat, ya, Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya Allah, ya Rabbana. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi al-islam abwaja jama'atun ba'da ma kana yadkhulu fi wahidin wahid wa zalika ba'da fatu Makkah ja'al arab min aqtari ardi ta'iin. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Apa ini agama Allah? Al-Islam, yaitu agama Islam. Ya. Jadi masuknya orang-orang kafir ke dalam agama Islam itu tidak satu dua orang, tapi seluruhnya berbondong-bondong. Sama, ya, saya lihat di Jerman itu atau di negeri Eropa ada orang masuk Islam itu berbondong-bondong, Pak. Jadi syahadat itu sekalian. Ada juga di Filipina, orang itu satu gereja masuk Islam berbondong-bondong. Jadi bukan satu dua orang sekaligus masuk Islam. Inilah berarti kemenangan umat Islam. Ya, makanya dijelasin dalam tafsir Jalalain. Jadi masuknya orang itu bukan wahid-wahid, bukan satu-satu, tapi seluruhnya orang-orang kafir ini masuk ke dalam Islam secara berduyun-duyun. Ini disebut dengan Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rinci satu demi satu kalimat ro'aita. Ro'aita itu melihat dengan mata kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mata kepalanya Nabi itu melihat jelas bahwa orang-orang kafir itu masuk Islam secara berduyun-duyun. Penduduk Mekah memeluk agama Islam datang berduyun-duyun melalui utusan mereka, melalui para kepala suku-suku mereka, yaitu di tahun ke-9 Hijriah. Dalam arti mengetahui berita yang disampaikan Rasulullah, sambutan positif
masyarakat Jazirah Arabia terhadap ajaran Islam. Dalam sejarawan dikatakan Rasulullah tidak meninggalkan dunia fana ini kecuali setelah seluruh orang Arab di Jazirah Arab dan di Yaman memeluk agama Islam. Jadi seluruh orang Arab, seluruh orang Yaman masuk Islam. Nah itulah maka Rasulullah SAW setelah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ra'aitan nasa, kamu lihat manusia. Mari kita lihat dalam tafsir Juz Amma, ya di sini lebih ada juga penjelasannya, ya penjelasan yang dimaksud dengan ijazah apa wa ra'aitan nasa, yaitu adalah Rasulullah mengumumkan bahwa semua orang yang masuk Islam diberikan kemerdekaan, diberikan kebebasan, tidak ada yang ditawan, tidak ada yang dihukum, tidak ada yang diberikan hukuman. Inilah kebijaksanaan, keadilan Rasulullah SAW. Semua suku, semua bangsa Arab masuk ke dalam agama Islam secara berduyun-duyun, berbondong-bondong. Inilah kenikmatan yang terbesar Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Kita tahu Rasulullah itu dakwahnya awalnya sembunyi-sembunyi, ya kan, dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Jadi tidak apa? Tidak terang-terangan awalnya tuh, tapi terus dengan tekad yang kuat, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya ya seluruh Jazirah Arab, seluruh orang Arab masuk Islam berbondong-bondong. Lalu apa yang Allah perintahkan setelah umat Islam, setelah orang Arab masuk Islam? Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Allah Tuhanmu, ai mutalabbisan bihamdihi, ya, yaitu bertasbih mensucikan Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfirhu, dan istighfarlah engkau kepada Allah, innahu, sesungguhnya dia Allah, kana tawwaba, maha penerima taubat. Makanya kenapa kita tadi setelah sholat qobliyah sebelum qomat membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini perintahnya. Jadi kalau ada yang menanya mana perintah kita bertasbih, memuji Allah dan istighfar, itu ini perintahnya Pak di ayat 3. Fasabbih subhanallah, memuji Allah, wa bihamdika subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi kalau kita amalin ya, amalan zikir tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh, maka hajat kita pada hari itu dikabulkan, cita-cita kita dimudahkan, urusan kita dimudahkan, masalah kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mari kita rinci satu persatu. Subhanallah, ya, itu apa namanya, yang ada di kopiin tuh tinggal dituangin air doang. Itu ini. Ada kan gelas udah dikopiin semua, tinggal dituangin, paham gak? Ya kan? Yang gelas yang plastik tuh, yang gelas plastik yang kemarin dibagi sama Pak Agus Paut, ya, air putih aja sih, air putih aja. Nah, pertama kita rinci fasabbih, tasbih. Tasbih ini artinya menjauhkan kita bahwa Allah itu ya jauh dari kekurangan. Makanya subhanallah, maha suci Allah.
Ya, yang maha suci itu hanya Allah. Ya, jauh dari kekurangan zatnya, perbuatannya. Allah itu maha suci. Kita ini kotor, kita ini banyak dosa. Yang maha suci hanya Allah, nggak ada manusia suci. Nabi kita saja yang terjamin dosanya diampuni aja beristighfar kepada Allah. Karena yang maha suci itu hanya Allah. Ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Subhanallah. Makanya zikir yang selalu dibaca diperintahkan Rasulullah, subhanallah, 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 subhanallah. Dan ketika kita baca subhanallah, ya Allah sucikan hamba, ya Allah ampuni hamba, ya Allah perbaiki hidup hamba, ya Allah tutup aib hamba. Itu subhanallah. Makna subhanallah, maha suci Allah. Tasbih. Ya, tasbih. Jadi makanya Ibnu Aisur perintah tasbih ini bahwa kemenangan Allah itu akan datang kalau kita selalu minta dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemenangan akan datang. Ya, jadi makanya zikir tasbih ini bukan hanya kita, seluruh makhluk Allah, alam semesta, langit, bumi, matahari, bintang, tumbuhan, hewan, virus, gelombang, malaikat bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal azizul hakim. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bahkan ucapan ini kita selalu baca ketika sholat. Dalam ruku, subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi. Dalam sujud, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Selesai sholat, subhanallah 33 kali. Ya, dalam tawaf. Nah, jamaah haji, jamaah umrah, tawaf itu disunahkan membaca subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Makasih. Kan ada kan, ya kan, yang di plastik itu tinggal dituangin jadi kopi. Ya. Nah, kalau mau kopi, makanannya nggak ada ya, hari Rebo doang makanannya. Subhanallah. Nah, subhanallah, subhanallah. Yang menarik kemarin Pak Syekh Al-Fattah itu dia makan apa? Makan buah. Itu memang sunnah tuh. Bagus ada buah. Sampai 2 piring itu semangka habis sama dia. Iya. Ya, nasi apa ini? Nasi teo. Ini bukan nasi. Tapi sih suka ya. Yang nggak suka sambalnya sama lalabannya yang nggak dimakan. Sambal sama lalaban sama ikan asin. 3 yang nggak dimakan. Bingung kalau Mas nasi kebuli kan biasa makanan dia. Kita makanan orang Sunda ya. Orang Yaman makanan Sunda ya. Alhamdulillah mau juga. Kembali ya, subhanallah. Jadi kalimat subhanallah ini kalimat yang ada di dalam sholat, di luar sholat, tawaf, subhanallah. Karena itulah pertolongan. Jadi pertolongan Allah akan terus hadir dalam diri kita, dalam keluarga kita, kalau kita selalu membaca subhanallah. Bahkan ada doa Rasulullah itu, subhanaka nuhsis sana'an alaika anta kama santa alaika nafsik ala nafsik. Maksud engkau tidak mampu memenuhi pujianmu untukmu, karena itu pujian kami adalah sebagaimana pujianmu atas dirimu. Ya. Kemudian yang kedua, perintah apa yang Allah perintahkan, yaitu bihamdi rabbik, memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kalimat apa ini? Syukur. Setelah mendapatkan pertolongan Allah, kita mesti bersyukur. Syukur itu kan ada 4. Syukur dengan hati. Apa itu? Yaitu meyakini semua nikmat itu berasal dari Allah. Yakin dengan hati kita, nikmat itu dari Allah. Yang kedua, syukur dengan akal. Memahami semua kenikmatan itu semuanya dari Allah.
Ya, kita memikirkan apapun semuanya itu kenikmatan dari Allah. Kita nggak pernah minta mata, telinga, mulut, tangan, jantung, ginjal, paru-paru. Allah beri. Allah nggak minta apa-apa. Ya, kita yang dipinta hanya bersyukur. Karena nikmat Allah itu nggak terhitung. Nikmat mata satu doang itu udah nggak terhitung nikmatnya. Belum nikmat telinga, belum nikmat mulut, belum nikmat gigi, nikmat lidah, nikmat jantung, ginjal, paru-paru, usus, nggak ada nggak ada hitungannya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ya kan? Nah, makanya yang ketiga yaitu syukur dengan lisan, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena lillah. Kenapa lillah? Karena Rabbul Alamin. Makanya ucapan ini selalu kita baca di dalam sholat, di luar sholat. Dalam surah Al-Fatihah setelah bismillah apa? Alhamdulillahirabbil. Kemudian yang keempat, syukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Apa itu? Matanya melihat Al-Quran. Sebelum kita lihat, nah kalau mahasiswa buku kampus, kita lihat dulu Al-Quran. Sebelum kita melihat ini dunia dengan pernak-perniknya, keluarga, anak kita, istri kita, ya, dosen kita lihat dulu apa? Al-Quran. Makanya matanya penuh rahmat Allah, karena dilihat dulu Al-Quran. Kalamullah. Lebih banyak lihat handphone apa lebih banyak lihat Al-Quran? Nah, ini nanti diminta pertanggungjawabannya. Nikmat bersyukur, mata melihatnya yang baik-baik, telinga bersyukur mendengar nasihat, mulut bersyukur berkata baik atau diam. Jadi kalau ngomong pasti baik. Jadi nggak ada omongan orang beriman itu ghibah, gosip. Ya, yang gosip itu ngerumpi, itu kerjaan bapak-bapak biasanya. Kalau ibu-ibu kan sepak bola. Ya. Kemudian apa lagi? Fitnah. Nggak mungkin orang beriman itu fitnah. Kemudian hasud. Nggak mungkin orang beriman itu hasud. Yang ada adalah qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan hasanah, ucapan yang baik, ucapan yang sampai, ucapan yang santun. Itu adalah syukur dengan lisan. Syukur dengan tangan, ingin memberi, ingin bersedekah, ingin infak, ingin zakat, inginnya menyantunya anak yatim, inginnya janda-janda tua disantuni, inginnya janda-janda muda dia santuni juga. Kakinya melangkah ke tempat yang Allah ridho, melangkah ke masjid, ke musola, ke pengajian, ke kampus, melangkah yang inilah syukurnya kaki. Syukurnya kemaluan nanti punya istri. Syukurnya apa lagi? Seluruh anggota ini wajib bersyukur. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini pertolongan Allah itu akan datang kalau kita selalu bersyukur. Setelah tasbih selalu bersyukur. Ya kan? Subhanallah wa bihamdihi. Kemudian apa lagi yang Allah perintahkan? Wastaghfir, istighfar. Nah, di sini Allah perintahkan istighfar. Ini menarik. Nah, kita ini seringkali kan setiap tahun ya memerintahkan, ya, negeri kita itu kan merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Tapi kok kadang-kala ketika kita mensyukuri kemerdekaan, yang dilakukan bukan ini. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan malah maksiat. Nah, di mana merdekanya ini ya bermakna kalau kemerdekaan kita undang artis, kita undang judi, kita undang maksiat, minuman keras. Nah, bagaimana Allah berikan kemerdekaan yang hakiki? Kemerdekaan itu disyukuri dengan istighfar. Ya, istighfar. Istighfar itu ada dua maknanya. Ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, tutup aib hamba. Ya Allah, perbaiki hidup hamba. Nah, itulah. Jadi ketika kita astaghfirullahaladzim, ampuni hamba. Astaghfirullahaladzim, perbaiki hidup hamba. Astaghfirullahaladzim, tutup aib hamba. Nabi saja
istighfar. Nabi Adam satu dosa istighfarnya 40 tahun Allah baru terima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus satu dosa ngambek, ya, ceramah dakwah umatnya hanya segelintir orang. Akhirnya dia pulang hijrah, naik kapal laut, diceburin, ya, dimakan ikan besar. Istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya kan? Istighfar. Semua nabi istighfar. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan istighfar komplit, namanya Sayyidul Istighfar. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pagi hari wafat, ya sore hari husnul khotimah. Sore hari dia istighfar Sayyidul Istighfar, wafat malam hari husnul khotimah. Apa? Hafal nggak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar. Ini 3 hal yang mestinya dilakukan ketika kita memperingati hari kemerdekaan. Pertama, tasbih. Kedua, alhamdulillah, tahmid. Ketiga, istighfar. Itu 3 ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu yang kita baca tuh kan. Ini kita populerkan nih, yang sudah mulai punah. Ya, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jarak azan dengan qomat subuh setengah jam. Ya, setengah jam tuh. Makanya banyak amalan-amalan yang kita bisa lakukan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah bisa 100. Bisa itu. Bisa. Kalau di Masjid Az-Zikra kalau nggak salah 20 atau 15 menit jarak azan dan qomat. Kalau masjid-masjid kita alhamdulillah anjar azan dan qomat nggak sampai 5 menit. Udah bunyi baik. Kadang-kadang baru juga subhanallah wa bihamdi astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Buru-buru banget mau kemana ya? Nah, ada juga azan 2 kali. Nah, kita ini belum populer juga ya. Ini saya sampaikan azan 2 kali itu sunnah. Azan 2 kali. Pertama azan bangunin tahajud, kedua azan bangunin sholat subuh. Ini nggak populer kan? Pengen tuh ngamalin, cuma khawatir nanti dianggap aliran baru. Padahal itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang pernah haji umrah kan pernah gitu kan ya? Ya dulu awal-awal saya umrah itu kaget. Azan pertama jam 3 kan nggak tahu kan, langsung ke masjid. Ditawain sama almarhum. Mau kemana? Murabi Ustaz Alifin. Mau ke masjid Ustaz. Mau sholat subuh. Kalau udah azan itu. Itu bukan azan subuh. Itu azan pertama untuk bangunin tahajud. Jadi kalau sekarang subuh jam 4, jam 3 azan. Coba di kampung kita azan jam 3. Insya Allah. Ini orang gila ini katanya. Orang marah-marah dia. Padahal itu sunnah. Sunnah yang ditinggalkan. Masjid Az-Zikra tuh dari almarhum tuh 2 kali azan. Subuh 2 kali aja. Kalau kita kan 2 kali azan itu hari Jumat ya. Padahal mas subuh itu sunnah. Azan pertama bangunin tahajud, azan kedua untuk sholat subuh. Jadi nanti mudah-mudahan santri-santri yang belum haji umroh, Bang Iwan yang belum haji umroh diberikan karunia bisa tahu, oh iya benar azan 2 kali. Saya 2 kali. Pengen kemarin tuh waktu zikir pengen azan 2 kali gitu. Cuma takut masih iya, kaget tadi marah-marahin pada datang ke sini. Udah azan padahal masih jam 3. Tapi memang harus disampaikan dulu, sampaikan hadisnya bahwa itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi azannya itu pertama itu azannya Umi Maktum. Umi Maktum itu adalah seorang yang buta. Dia itu minta dispensasi untuk tidak sholat berjamaah di masjid.
begini, ya Rasulullah, saya buta, saya tetap ke masjid nggak berjamaah? Rasulullah balik tanya, kamu dengar azan nggak? Kalau azan saya dengar, kamu tetap mesti ke masjid. Nah, makanya dia tuh awal dia ke masjid itu jam, ya misalnya subuhnya jam 4, jam 3 udah di masjid. Diperintahkan Rasulullah untuk azan. Azan untuk apa? Bangunin sholat tahajud. Gitu Pak. Nanti azan yang kedua dilakukan oleh Bilal. Azan kedua. Jadi boleh orangnya berbeda. Boleh orangnya berbeda. Nanti suatu saat ya kita akan ngamalin azan 2 kali sebelum sholat subuh. Tapi edukasi dulu. Nanti harus dikirimkan hadis-hadis yang berkaitan dengan azan 2 kali dalam sholat subuh, dikirimkan ke grup-grup WA, minta persetujuan MUI, masyarakat, tokoh masyarakat, kita akan melakukan azan 2 kali. Siapa yang azan? Yang bangun duluan berarti kan? Yang bangun duluan. Masya Allah. Nah itulah ya Pak ya. Jadi istighfar ini dahsyat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man lazima istighfaran, siapa orang yang melazimkan ini artinya terus-menerus istighfar. Kalau dia punya masalah, Allah berikan jalan keluar. Kalau dia punya kesulitan, Allah mudahkan. Bahkan ujungnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru", beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah berikan musim yang teratur. Allah banyakin harta, Allah banyakin anak. Jadi kalau ingin punya anak, ingin banyak harta, istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ini istighfar. Istighfar multi manfaat. Manfaat istighfar pertama, ya Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita. Ya, manfaat yang kedua, hajat cepat dikabulkan. Manfaat yang ketiga, masalah diberikan jalan keluar. Manfaat yang keempat, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Manfaat yang kelima, sehat walafiat dengan istighfar. Manfaat yang keenam, Allah banyakin harta, Allah banyakin anak. Ya, 6 dan ke-7. Anak banyak, rezeki banyak. Ya kan? Ada tuh seorang keluarga, anaknya 16 di zaman sekarang, semuanya hafiz-hafizah. Oh berarti kan hebat banget ya. Masya Allah. Orang sekarang kan ngomong begini, Ustadz, banyak anak, bagaimana nanti sekolahnya, kuliahnya, ya kan? Justru untuk mengundang rezeki itu ya banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki. Itulah ungkapan orang yang mantap imannya, kuat akidahnya, tauhidnya murni. Istighfar ya. Inilah ucapan yang diperintahkan Allah kalau kita mendapatkan kemenangan. Menang misalnya melawan orang-orang yang zalim. Menang ya, melawan orang-orang yang jahat. Ya kan? Menang. Ya, menang menghadapi kesusahan hidup. Menang menghadapi orang-orang yang dengki kepada kita. Yang kita lakukan ini. Jadi jangan sampai kemerdekaan negeri kita dengan maksiat. Ya,
ada yang balap kerupuk, ada yang makan karung, ya benar ya, ya ada yang apa lagi tuh, macam-macam ya. Itu boleh-boleh aja sebenarnya, tapi jangan lupakan nih 3 hal ini ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi 3 ya, jadi tasbih, tahmid, dan istighfar ya. Kalau kita merdeka, kalau kita menang, 3 hal yang kita lakukan. Kesimpulannya, sekarang kesimpulan surah An-Nasr. Kesimpulan surah An-Nasr. Surah ini surah Madaniyah, diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua kesimpulannya, ya, setiap kenikmatan apapun, apakah kebahagiaan, ketenangan, kemerdekaan, kesuksesan, semuanya itu atas nasrullah, pertolongan Allah, izin Allah. Kalau Allah tidak nolong, kalau Allah tidak berikan kemenangan, nggak mungkin menang, nggak mungkin. Di atas izin Allah, atas kehendak Allah, makanya kita harus meminta kemenangan. Nah, kemudian yang berikutnya, betapapun hebatnya seseorang, siapapun dia tidak boleh sombong. Sebab yang berhak sombong itu hanya Allah. Makanya setelah kita mendapatkan kemerdekaan, kemenangan, yaitu selalu bertasbih, selalu bertahmid, dan selalu beristighfar, mohon ampun, karena khawatir kita ini lupa, lalai dengan kemenangan yang kita raih, dengan kemerdekaan yang kita raih. Ya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Tawwab arti kembali, mencurahkan rahmat kepada beliau. Jadi Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang selalu minta pertolongan hanya kepada Allah. Inilah diantara kesimpulan surah An-Nasr. Insya Allah hari Senin depan surah Al-Kafirun.